Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah bagaimana memblocking situs yang melewati router kita. Agar situs-situs tertentu bisa kita blocking dan orang tidak bisa membukanya melewati jaringan kita. Pertama kita jalankan dulu VirtualBox-nya. Oke, ini VirtualBox saya. Dan ini MikroTik yang sudah terinstall di dalamnya. Sekarang saya jalankan VirtualBox saya. Oke, ini sudah mulai jalan VirtualBox saya. Memblocking ini sebenarnya adalah bagaimana memblok paket-paket data yang melewati router kita. Oke, ini MikroTiknya sudah jalan. Sekarang ini kita minimize saja. Kita akan remote melalui Wimbox. Saya buka Wimbox-nya. Pertama, setelah kita buka Wimbox-nya, kita akan browse dengan mengklik tanda 3 titik ini. Klik. Saya muncul 4 buah interface karena di VirtualBox saya setting 4 buah interface. Untuk mengklik di sini, saudara banyak salah, itu mengklik di IP address atau di identity atau di versi ini. Cara mengklik sini adalah klik bagian MAC address, kursor saudara letakkan atau arahkan ke bagian MAC address, salah satu di MAC address yang 4. Ya, saya coba klik arahkan kursor saya ke MAC address, saya pilih salah satu terserah yang mana, misalnya saya klik ini, sehingga masuk ke box komunikasinya ini adalah MAC address. Yang kedua, loginnya adalah admin, huruf kecil semua. Yang ketiga, passwordnya kita belum ada setting, masih kosong. Jadi defaultnya adalah tidak ada password. Ya, kecuali nanti kita sudah isi password. Setelah itu kita klik connect, tanda connect-nya. Akan muncul seperti ini. Ya, saya klik dulu. Ini settingan kita dari awal sampai pertemuan terakhir ini sudah ada di sini. Ya, jadi settingannya sudah ada, ya, yang seperti kita setting kemarin. Jadi kita hanya menambahkan aja rule yang baru, ya, rule yang baru untuk bagaimana memblok paket data yang lewat melalui komputer kita. Oke, sekarang langkahnya adalah yang pertama, pilih menu IP, lalu pilih menu firewall bagian tengah. Saya ulangi, menu IP, klik menu IP, lalu pilih firewall di sini, klik firewallnya, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul. Pertama dia akan letaknya pada filter rule. Ya. Lalu kita pindahkan pada menu atau bagian NAT, NAT. Kita klik bagian NAT. Ini rule yang sudah ada, yang sudah tercreate oleh kita dari settingan dari awal kemarin. Ya, ini biarkan saja, jangan dihapus, jangan diganggu. Pada menu NAT, kita ambil menu tambah. Pertama pada general. Pada menu general ini, menu pertamanya, di sini ada chain. Chain ini adalah aturan. Chainnya sekarang ini adalah src NAT. RSC adalah short sumber. NAT itu adalah network address translation. Jadi disingkat RSC NAT. Kita tidak menggunakan source atau sumber, tapi kita menggunakan tujuan. Maka di sini di chain ini kita pilih dengan klik tanda panah ini, kita pilih adalah DST NAT. DST adalah destination, tujuan, artinya tujuan dari NAT. NAT adalah network address translation. Oke, kita klik atau kita pilih DST NAT. Oke, sudah berganti dia dari SRC tadi ke DST NAT, destination NAT. Oke, ini sudah DST. Lalu kita pilih, kita cari menu DST address. Ya, DST address, bukan SRC, tapi DST address. Kita klik pada DST address. Terisi IP 0.0.0.0.
kita hanya menambahkan di bagian belakang 0,4 ini, kita tambahkan garis miring, lalu kita tambahkan 0. Jadi kita tambahkan per 0, menjadinya adalah 0, 0, 0, 0 per 0. Artinya ini adalah semua routing, berapapun IP kita, semuanya 000 ini adalah untuk semua routing, semua IP. Lalu berikutnya kita pilih menu protokol di bagian bawahnya, protokol. Kita coba klik. Kita mencari TCP IP. Di sini tertulis adalah 6 TCP. Karena memang kita melewati sebuah protokol, nama protokolnya adalah TCP. Lalu cari di bagian bawah lagi DST port. Ya, DST port. Jangan yang lain, DST port. Kita coba klik. DST port kita isikan port 80. Kenapa kita isikan port 80? Karena semua web, ya, itu portnya adalah 80. Ya. Jadi pada bagian general ini, kita isikan 4 role, 4 bagiannya. Yang pertama chain, jadi DST NAT. Yang kedua adalah DST address 0000 per 0. Yang ketiga adalah protokol 6 TCP. Yang keempat adalah DST port 80. Artinya rule yang ini kita buat untuk port 80 atau web yang menggunakan port 80, nanti kita arahkan ke port yang lain. Bagaimana mengarahkannya? Mengarahkannya adalah di bagian action. Jadi pada bagian general, kita lompat ke menu atau tab atau bagian action. Oke, di action ini kita ganti actionnya, ya. Kita klik tanda panah ini, cari menu redirect. Ini dia, redirect. Redirect ini adalah mengarahkan. Oke, cari menu redirect. Lalu bagian bawahnya ada to port. Bagian atasnya adalah log prefix, ini tidak perlu kita isi. Kita ngisinya to port, kita klik pada to port. Di sini terbaca dari port 0 sampai 65.000 port lebih. Angka benarnya adalah 65.535 port. Jadi port di internet itu jumlahnya banyak sampai lebih dari 65.000. Oke, sekarang ini kita hapus. Kita ganti menjadi portnya 80. Jadi rule yang ini yang kita buat ini adalah artinya dari web yang port 80 kita arahkan. Redirect ini kita jadikan mengarahkannya ke port 80. Ya, port 80 adalah port web proxy. Jadi nanti port yang kita blok adalah port 80 saja. 80 bukan port 80 ini. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kita kasih comment. Supaya karena rule kita sudah banyak nih. Kita nggak tahu mana yang rule yang mengarahkan port ini. Kasih komen. Ini komennya misalnya adalah redirect port ya 80 ke port 80. Ini komen kita supaya nanti kelihatan di sini. Kalau sudah oke kan, ini juga oke kan semua. Kalau kita mau lihat yang rule kita buat tadi bagian bawah, ini dia, ya, redirect port 80 ke port 80. Jadi dia ada komentarnya di bagian atas yang kita buat tadi, komen namanya. Oke, selesai di sini bagian NAT kita sudah selesai. Lalu kita pindah ke bagian rule, filter rule, bagian awal tadi, filter rule, menu awal. Lalu di sini kita filter rule ini adalah untuk memblok. Oke, kita pilih menu tambah. Pada general ini juga ada chain. Chainnya adalah forward. Sekarang kita ganti chainnya menjadi input. Oke. Kalau tadi chainnya adalah kita buat DST NAT.
Sekarang chainnya adalah input. Lalu kita klik pada protokol. Jadi ini beda pilihannya. Chainnya input. Lalu kita klik pada protokol. Protokolnya tetap TCP/IP. Atau di sini tertulis 6 TCP. Ini biarkan saja, nggak perlu diganti. Lalu kita cari DST port. Ini DST port. Klik pada DST port. Kita isikan angka 8080. Ya. Port yang kita redirect tadi kita isikan di sini. Di sini adalah tujuannya memblok paket kita. Kita memblok paket data dan portnya 8080. Oke, berikutnya adalah kita pilih interface. In interface. Menu in interface, bukan out interface tapi in interface. Klik. In interface adalah interface yang mengarah ke jaringan internet. Kebetulan yang ini dalam modul ini kita buat yang mengarah ke internet, kita kasih nama interface-nya adalah Telkom. Pada Ether 1 kemarin. Jadi kita pilih in interface-nya interface yang mengarah ke sumber internet dari router kita ini. Yaitu kebetulan kita buat kemarin adalah Telkom. Oke. Pada menu general, ya pada menu filter rule tadi, pada menu generalnya kita isi 4 juga, yang lain jangan diklik-klik. Ya, saya sarankan yang lain jangan diklik-klik. Yaitu pada menu chain isinya input, pada protokol isinya 6 TCP, DST address 8080, in interface-nya interface yang mengarah ke sumber internet dari router kita. Kebetulan kemarin kita buat namanya Telkom. Ini saja, yang 4 ini saja yang kita isi pada general. Lalu kita pindah ke menu action. Actionnya di sini adalah drop karena kita akan membloknya. Cari menu drop. Ya. Drop itu artinya diblok, blocking. Nah, kita klik. Tidak ada yang lain. Block prefix-nya juga nggak perlu diisi. Di actionnya saja kita pilih menu drop. Sampai di sini settingan ini sudah selesai. Kita juga kasih komen. Ada komen sebelah kanan. Kasih komen. Kita isi komennya adalah rule, kita taruh pakai S, rules. Rule untuk memblocking port 8080. Rule untuk memblocking port 8080. Kalau sudah kita okekan. Ini juga kita okekan. Kalau kita lihat dari rule yang di sini, dia ada di bagian bawah dan ada komen. Komennya adalah rule untuk memblocking port 8080. Oke, sampai di sini sudah selesai. Pada menu firewall sudah selesai. Berarti pada menu firewall kita ada isinya 2. Pertama di menu NAT, ya ini yang ini tadi. Yang kedua pada menu filter rule, ya yaitu ini. Oke, ini sudah selesai. Selesai ini. Kita close. Ya. Ini adalah langkah pertama, yaitu pada menu IP, pada menu firewall. Langkah kedua, ya, pada menu IP juga, cari menu web proxy. Jadi kita cari menu di sini web proxy, yaitu letaknya pada bagian bawah sekali. Pada bagian bawah sekali. Ingat kalau seandainya nanti menu web proxy-nya nggak ada atau nggak muncul, nggak nampak, ya, berarti mungkin saudara menggunakan notebook yang layarnya kecil, Jadi sehingga nanti menu yang panjang ini pada menu IP, bagian IP ini, nanti ini terletaknya paling bagian bawah. Ya, bagi saudara yang menggunakan notebook yang layarnya kecil. Jadi nanti menu web proxy-nya mungkin terletak di bawah, seolah-olah saudara nggak nampak atau hilang. Bukan hilang, tapi bagian bawah, cari bagian bawah. Oke, kalau di layar laptop saya ini, kebetulan tampil semua. Dari mulai ARP sampai web proxy. Karena layarnya besar. Tapi mungkin saudara ada yang menggunakan notebook yang layarnya kecil, nanti menu web proxy ini mungkin tidak muncul atau tidak nampak. Ya cari saja bagian bawah. Caranya ini kan kursor di sini, tekan tanda panah ke bawah, atau arahkan ke bawah sekali. Ya. Oke, sekarang coba saya klik. Ulangi menu IP,
menu web proxy yang paling bawah. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Yang pertama di menu general, posisinya awalnya menu general. Ya. Kita klik enable atau checklist pada enable. Checklist pada enable. Lalu di sini sudah terisi port 8080 kena web proxy. Oke, web proxy-nya. Berarti kita tidak perlu nambah, tidak perlu buat baru. Berarti ini sudah memang kita inginkan. Oke, berikutnya adalah ada di sini menu cache administrator. Cache administrator. Ini adalah webmaster. Biasanya ini orang mengisinya adalah email supaya nanti orang yang mengakses web tertentu lalu kita diblok oleh kita, maka dia mau komen pengen dibuka, maka nanti dia bisa menghubungi administrator jaringan. Ya, misalnya ini biasanya diisi email administrator. Misalnya saya sebagai ahli networknya di sebuah perusahaan, maka ini sini bisa saya isi email saudara. Nanti orang-orang tertentu yang pengen membuka situs yang kita blok, maka dia bisa request atau email masuk ke email kita. Tapi ini juga bisa kita kasih pesan di sini. Ya, misalnya pesannya saya coba pesan tertentu, misalnya situs yang Anda akses sedang di blocking, misalnya pesannya. Situs yang Anda akses sedang di blocking oleh admin, misalnya admin jaringan. Atau pesan yang lain juga boleh, misalnya situs yang Anda akses adalah di blocking oleh si A, misalnya kasih nama di sana, atau hubungi nomor ini atau nomor handphone. Ya, terserah pesannya. Ini saya contohkan adalah situs yang Anda akses sedang diblok oleh admin jaringan. Oke, jadi dia sudah tahu berarti melewati jaringan kita ini situs tertentu adalah sudah di blocking. Oke, sekarang ya, ini sebenarnya belum jalan karena baru kita enable. Jadi web proxy-nya belum jalan karena baru kita enable. Sekarang posisinya di sini bagian bawah, coba lihat bagian bawah. Stop. Ya, stop it. Atau lagi stop, tidak jalan. Maka karena sudah kita enable, maka kita apply dulu, apply. Oke, klik apply. Lalu statusnya berubah menjadi running. Berarti sekarang web proxy kita sedang running. Ya. Kalau tadi stop, sekarang sudah running. Ya, karena sudah kita oke kan atau apply. Oke. Kalau sudah running berarti oke, aman di sini. Berarti web proxy kita sudah running. Sekarang gimana memblok situsnya? Oke. Untuk memblok situsnya, kita bisa pilih menu access sebelah kiri ini, sebelah kanan, maaf. Menu access. Oke, sekarang kita klik pada menu access. Oke, tampilnya seperti ini, masih kosong, masih web proxy access. Tampilnya masih kosong seperti ini. Sekarang kita coba memblok situs atau alamat situs. Jadi kita bisa nanti memblok berdasarkan tiga bagian. Saya coba tulis. Pertama adalah bisa memblocking. Pertama adalah memblocking web, memblocking berdasarkan alamat web. Alamat web tertentu. Oke, kita coba dulu memblocking berdasarkan alamat web tertentu. Oke, kita kembali ke sini, web proxy-nya tadi. Ambil menu tambah. Tampilan menu barunya seperti ini. Setelah kita ambil tambah. Oke. Di sini ada bagian seperti ini. Ada srcnet, address, dst address, dst port, log.
local port, DST host, path, method, lalu ada accent. Oke, yang pertama kita membloknya berdasarkan alamat address tertentu, alamat web tertentu. Kita pilihnya di menu DST address. Berarti yang di atas ini tidak perlu kita klik, biarkan saja, yaitu di menu DST host. Ya, DST host. Ya, kita klik di sini, isi kosong. Ya. Cara untuk memblok berdasarkan alamat itu berdasarkan alamat web tertentu. Misalnya kita akan memblok YouTube. Nah, maka kita klikkan alamat YouTube di sini, www.youtube.com. Ini alamat YouTube. Maka kita kasihkan www.youtube.com. Oke, artinya kita sekarang adalah memblok alamat YouTube. Lalu berikutnya adalah action. Action di sini ada dua pilihan, elu ya, dan deny. Ya. Deny ini adalah memblok, elu arti izinkan. Jadi kalau sekarang posisinya seperti ini, YouTube ini tidak terblok karena sedang saya izinkan actionnya. Untuk memblok YouTube ini, action ini harus dirubah menjadi deny. Ya. Atau deny. Deny artinya ditutup, tidak boleh diizinkan. Oke, yang lain jangan diklik-klik, hanya dua ini saja. Di DST host isi alamat yang akan diblok, actionnya adalah diblok tadi deny. Oke, kalau sudah oke kan. Oke, akan tampil seperti ini. Ini yang memblok itu. Ini kita close. Lalu ini kita oke kan. Berarti saat ini yang melewati router kita ini YouTube diblok. Ya, oke. Sampai di sini kita sudah bisa memblok YouTube. Lalu kita ingin memblok Facebook misalnya. Oke, memblok Facebook. Maka kita pilih lagi menu IP, lalu menu web proxy. Ini tidak perlu di-enablekan lagi karena sudah running. Kita pilih menu access. Tampil lagi seperti ini, web proxy access. Web proxy access. Kita mau memblok YouTube, Facebook, Facebook. Tampil tambah lagi, tampil lagi seperti ini. Lalu kita cari DST host lagi, klik, ketikkan www.facebook.com. Ya, facebook.com. Lalu kita lihat lagi actionnya. Kalau elu berarti masih diizinkan. Lalu kita ganti deny. Ya, lalu kita okekan, sehingga nanti di sini ada Facebook. Berarti dua alamat web ini, YouTube dan Facebook, sedang kita blok. Tidak akan bisa diakses melalui layanan yang melalui jaringan router kita ini. Oke, jadi saya buatkannya dua sini contohnya untuk memblok ini. Tetapi di dalam jaringan, ya, saudara yang memegang kuasa jaringan misalnya nanti kita memegang sebagai admin jaringan di sebuah perusahaan, janganlah YouTube atau Facebook diblok kecuali diminta oleh pimpinan. Yang di sini yang diblok itu biasanya adalah situs-situs yang tidak bagus. Ya, situs-situs yang tidak bagus, yang misalnya untuk anak-anak tidak boleh mengaksesnya. Ya, situs-situs yang dari barat yang kira-kira tidak bagus untuk pendidikan moral, maka situs-situs itu yang diblok. Ya. Kalau Facebook itu media komunikasi sosial mungkin tidak perlu diblok, YouTube juga mungkin tidak perlu. Tapi yang secara diblok adalah situs-situs yang mengandung pornografi dari barat. Itu yang diblok. Ya. Oke, untuk memblok alamat web sudah selesai. Sekarang yang kedua, yang keduanya memblocking berdasarkan keyword atau kata kunci. Oke, yang kedua. Kita coba kembali ke sini tadi. Tetap di sini di menu web proxy access.
ya, di menu web proxy access, tetap ambil tambah, tampil lagi seperti ini. Kalau tadi alamat web kita pilih adalah DST host. Sekarang memblok berdasarkan kata kunci. Untuk memblok berdasarkan kata kunci di menu pad. Di menu pad kita klik. Cara membuat kata kuncinya adalah bintang, lalu kata kuncinya. Ya. Misalnya kata kuncinya binatang. Binatang. Lalu tutup lagi dengan bintang. Artinya, ini adalah kita memblok kata binatang ya, di seluruh web yang mengandung kata binatang. Kalau melalui kata kunci ini, dia bisa memblok banyak web, banyak alamat web. Tapi kalau tadi kita memblok berdasarkan alamat web, itu halaman web tertentu saja. Berarti satu alamat web itu. Tapi kalau kita menggunakan kata kunci, bisa memblok banyak web. Ya. Ini artinya kita memblok kata binatang, hurufnya kecil semua, kata binatang, di web apapun yang ada kata mengandung kata binatang, maka dia akan blok. Ya. Bisa saja misalnya di web kampus ada kata binatang, ada kata-kata binatang di dalamnya, maka web kampus juga dibloknya. Lalu mungkin di web tertentu, di web lain ada juga kata binatang, maka web itu juga dibloknya. Ya. Jadi artinya di sini bisa banyak memblok alamat web yang mengandung kata binatang. Tetapi untuk memblok kata kunci ini biasanya adalah kata-kata yang jorok, ya, yang tidak pantas menurut kita. Ya, maka kata-kata itu yang kita masukkan di sini, bukan kata binatang. Kalau kata binatang itu tidak terlalu jorok, tidak terlalu pornografi. Ya, jadi kata-kata yang mengandung pornografi di sini kita isikan. Lalu actionnya kita enak. Yang lain tidak perlu diisi, hanya dua sini saja. Ya, ini contoh saja kata binatang. Tapi kata binatang bukan kata yang jorok, ya, tapi kata-kata yang lain. Ya, jadi saya contohkan ini kata binatang. Oke, jadi yang kita isikan, kalau kita sebagai adminnya, di sini bintang, titik, tidak bintang, katanya, kata yang di sini kita pilih nanti kata-kata yang tidak pantas, atau kata-kata yang mengandung pornografi. Oke, lalu tutup lagi dengan bintang. Bintang itu artinya semua kata yang ada di dalam sebuah web, maka dia blok. Oke, jadi ini kita coba oke kan. Ini adalah berdasarkan pad atau kata kunci. Nah, tapi saya sarankan kata kuncinya itu adalah kata-kata yang mengandung pornografi, bukan kata ini. Ini contoh saja, ya, supaya tidak dibilang nanti modul ini jorok, gitu, menggunakan kata-kata yang jorok. Oke, itu yang kedua, memblok berdasarkan kata kunci atau keyword. Ya, keyword itu adalah kata kunci. Kalau kata berarti satu suku kata saja, bukan dua. Oke, yang ketiga, memblocking berdasarkan ekstensi sebuah file. Saudara mungkin tahu ekstensi, ya. Contoh ekstensi itu misalnya exe atau titik exe, mungkin ada titik doc untuk dokumen Word, ada PDF, RAR, mungkin yang video misalnya AVI. Setelah itu mungkin banyak ya, ada API, ada 3GP, apalagi misalnya banyak. Oke, ini contoh-contoh ekstensi.
contoh ekstensi. Jadi nanti yang kita blok adalah yang ini. Ya, misalnya kita mau blok video misalnya. Berarti mungkin formatnya ada API, ada 3GP, ada MP4 dan lain sebagainya. Ya, misalnya ISO juga format. Ya. Jadi mungkin nanti di jaring saudara, yang saudara blok itu yang mengganggu atau yang menghabiskan bandwidth. Ya, contoh yang menghabiskan bandwidth itu file ISO. File ISO ini tidak ada yang kecil. Mungkin ada ukuran 1 GB, ada 2 GB, ada sampai 5 GB. Ya, mungkin itu adalah menghabiskan bandwidth saudara. Atau mungkin yang memblok yang suka-suka download video. Nah, video contohnya API, 3GP, mungkin ada MP4 dan lain sebagainya. Oke, ini contoh ya. Mungkin banyak lagi format-format yang lain. Oke, caranya adalah sama dengan tadi, yaitu di menu web proxy juga, yaitu ambil tambah, tampil lagi seperti ini, yaitu kita membuatnya adalah di method. Ya. Caranya adalah bintang untuk seluruhnya, titik, lalu formatnya. Formatnya apa misalnya? 3GP. 3GP. Ya. Atau formatnya API. Misalnya yang banyaknya API. Yang suka-suka download di video YouTube, itu formatnya ada API, ada MP4 dan lain sebagainya. Ya, artinya caranya adalah, saya ulangi, bintang, titik, lalu formatnya API misalnya. Oke, lalu actionnya juga deny. Jadi nanti yang suka download dalam jaringan kita, maka dibatasi downloadnya. Ya, ini caranya adalah untuk mengurangi bandwidth kita, ya, tidak terlalu boros bandwidth. Kalau suka download, dibatasi. Tapi misalnya format RAR, format doc, format PDF, itu janganlah diblok. Ya, karena biasanya modul-modul formatnya banyak format doc, format PDF. Ya. Jadi yang kita blok itu adalah yang banyak menghabiskan bandwidth. Contohnya video, lalu contohnya file ISO. File ISO juga sebenarnya tidak boleh kita blok dalam jaringan, apalagi jaringan kita itu yang berbasis pendidikan seperti kampus misalnya. Karena format-format untuk mendownload file ISO sepertinya file ISO Linux segala macam, itu banyak formatnya ISO. Jadi juga nggak perlu diblok. Bisa saja nanti orang yang suka Linux, suka mendownload ISO Linux terbaru, maka dia tidak bisa nanti kalau kita blok format ISO. Biasanya yang dibatasi itu adalah video. Apalagi yang suka-suka video, yang download video, apalagi video yang tidak bagus, pornografi misalnya, itu yang perlu di blok. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke kan. Oke, karena ini kita tidak bisa cobakan, karena ini adalah harus ada akses internet, jadi kita tidak bisa cobakan. Kalaulah kita blok seperti ini, ya, kita blok seperti ini, nanti yang keluar di halaman browser orang yang membuka yang kita blok, misalnya dia buka YouTube tadi, maka yang keluar di halaman browsernya itu adalah cache administrator ini. Maka akan keluar nanti kalimat ini. Ya. Situs yang Anda akses sedang di-blocking oleh admin. Maka akan keluar kalimat ini, yaitu cache administrator ini. Oke, paham kira-kira? Jadi alamat web yang kita blok atau extension tadi atau kata kunci tadi, maka kalau dia akses yang kita blok ini contohnya ada 4, maka yang keluar di browser mereka adalah situs seperti ini. Pesan ini, cache administrator. Oke, sampai di sini kira-kira inilah cara memblocking yang menggunakan web proxy. Untuk cara memblocking ini sebenarnya banyak caranya. Bisa menggunakan namanya layer 7 protokol atau menggunakan rule yang ada di firewall. Ya, bisa banyak caranya. Jadi yang saya ajarkan cara memblokir menggunakan web proxy. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham. Ya, silakan kerjakan nanti modul ini ya, secara print screen setiap langkahnya. Lalu itu jadikan tugas nanti dikirim melalui link
Google Drive. Oke, sampai di sini kira-kira. Nanti kita cobakan komunikasinya melewati grup WA. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.